Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya? Selamat siang juga. Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Ya. Pak Dwi, terima kasih atas ketersediaan waktu dari Bapak untuk diwawancarai. Saya ingin belajar banyak dari Bapak terkait tugas saya pada calon guru penggerak di modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan terutama sebagai pemimpin. Di sini ada yang namanya dilema etika, itu di mana situasi keduanya benar tapi bertentangan dengan mengambil keputusan. Dan rujukan moral yaitu situasi yang dihadapkan pada benar salah saat mengambil keputusan. Sebelum kita mulai, dipersilahkan Bapak untuk perkenalan dulu. Ya, perkenalkan nama saya Dwi Wahuji SPD SD. Saya menjabat kepala sekolah di SD ini sudah 1 tahun, tepatnya pada 19 Desember tahun 2022. Begitu, Bu. Monggo, informasikan. Pak Dwi, selama ini bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, kalau menurut saya kita mengumpulkan data-data yang ada, itu kita kumpulkan, nah itu nanti baru kita kolaborasikan. Pak Dwi, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, yang pertama kita harus mengidentifikasi. Nah, kita identifikasi di antara dua kasus itu kan ada yang lebih prioritas. Nah, itu kita analisa baru kita ambil solusinya. Begitu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, seperti yang saya katakan tadi, kita memang menganalisa dari masalah itu, kemudian kita cari akar permasalahannya, kita cari solusi untuk memperbaiki. Namun kita juga tidak meninggalkan kolaborasi dari teman-teman yang ada di sekolah ini. Jadi komunikasi itu lebih penting, karena pengambilan keputusan kalau hanya satu pihak itu menurut saya tidak benar. Gitu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, musyawarah. Nah, musyawarah itu kita utamakan, karena dengan musyawarah itu nanti keputusan tidak timbang, artinya tidak timbang itu bisa kita tanggung jawabkan bersama. Itu kunci pokok untuk menyelesaikan masalah, kita bermusyawarah gitu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terjadi? Hal-hal banyak, misalnya dari masukan teman itu tidak tepat. Nah, masukan dari teman-teman tidak tepat, artinya itu tidak fokus. Berarti nanti dalam masalah itu gagal fokus. Bila perlu kita mencari solusi yang selanjutnya, mungkin musyawarah kedua dan sebagainya begitu. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan?
Kalau jadwal untuk mengatasi masalah, kalau masalahnya sudah ada, mungkin kita jadwalkan. Tetapi ada juga masalah yang mendadak, itu harus kita lakukan secara mendadak juga. Kita ambil sebuah contoh, misalnya kasus anak itu terkunci di dalam kamar mandi misalnya. Itu harus kita ambil langkah langsung. Artinya anak itu harus diselamatkan dulu, baru kita program untuk memperbaiki mengapa pintu dari kamar mandi itu bisa terkunci. Itu jadi untuk jadwal itu kita memberikan kasus yang ada. Gitu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang terjadi? Yang memudahkan kita untuk mengambil keputusan dalam mengatasi kasus itu banyak, terutama dari guru BP atau dari guru OSIS. Itu kan sudah punya gambaran-gambaran kasus-kasus yang ada di sekolah. Itu tetap kita libatkan dalam mengatasi suatu masalah. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dari peristiwa yang terjadi? Ya, memang untuk mengambil sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin itu harus bijak. Harus bijak artinya bahwa musyawarah di antara teman-teman, pendapat dari teman-teman itu harus selalu kita mintakan. Jadi kita tidak otoriter, kita ambil keputusan sendiri, itu namanya apa ya, rasa yang otoriter. Nah, kita tetap mengedepankan musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi itu. Terima kasih ya Pak Dwi atas wawancara hari ini dan atas waktunya untuk saya. Semoga saya nanti dapat menerapkannya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, sama-sama. Saya selaku pimpinan Purpa, pimpinan jenengan, saya juga selalu mendorong jika ada sebuah kasus-kasus, tolong utamakan musyawarah, utamakan pendapat dari teman-teman di sekitar itu nanti akan membantu menyelesaikan sebuah kasus. Saya juga mengucapkan terima kasih apabila dalam saya menjawab pertanyaan dari Ibu kurang tepat, kurang berkenan. Hanya ini sebuah pengalaman yang saya lakukan selama ini. Juga saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Viro, terima kasih atas ketersediaan waktu Bu Viro mau saya wawancarai. Saya ingin belajar banyak dengan Ibu terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak di modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, terutama sebagai pemimpin. Monggo, silahkan jenengan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylviro SPGSD berasal dari guru SD Negeri Wonoagung 1 yang merupakan lulusan guru penggerak juga angkatan 5. Di sini saya baru tanggal 22 Desember 2023 menjadi kepala sekolah di SD Negeri 22 Kecamatan Karangtengah Kabupaten. Pada modul 3.1 ini tentang dilema etika, yaitu di mana situasi keduanya benar tapi bertentangan dengan mengambil keputusan, dan rujukan moral yaitu situasi yang dihadapkan pada benar salah saat mengambil keputusan, yaitu Bu Viro, selama ini bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus
yang merupakan dilema etika atau busukan moral? Terima kasih untuk yang kasus dilema etika, di mana itu adalah kasus benar dan kita harus mengambil keputusan. Pernah saya alami, terus terang karena saya baru di sini, belum ada bulan 2 bulan. SD kami merupakan SD kalau di peringkat di kecamatan itu termasuk 4 besar yang muridnya sedikit. Ada banyak sekali masalah atau dilema etika yang kami alami berdasarkan nilai rapor mutu di sekolah kami, di mana ada unsur karakter, kemudian unsur pembelajaran itu yang perlu kami benahi. Cara saya untuk menyelesaikan tersebut adalah tentunya dengan mengidentifikasi, kemudian cara mencari akar masalah. Setelah kita mencari akar masalah apa yang menjadi penyebab dari masalah tersebut, saya kemudian berkoordinasi untuk menentukan solusi yang terbaik dari masalah. Bu Viro, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, untuk kasus yang sama-sama mengandung nilai kebenaran yang dilema etika tersebut, pertama yang perlu saya lakukan adalah mengidentifikasi persoalan tersebut. Setelah saya mengidentifikasi secara detail, mengetahui apa yang menjadi akar masalah dari masalah tersebut, saya berkoordinasi dengan pemangku kepentingan stakeholder yang terkait, mulai dari Korwil, kemudian dari komite sekolah. Setelah itu kita konfirmasi dan kolaborasikan lagi dengan Bapak Ibu Dewan Guru serta Pendidik yang ada di SD kami. Jadi pengambilan keputusan tersebut sebelum kita final mengambil keputusan, kita identifikasi dulu, kemudian kita libatkan stakeholder yang terkait, kita tampung aspirasi, masukan, saran dari mereka sebelum saya memutuskan keputusan. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Seperti yang saya bicarakan tadi, langkahnya yang pertama adalah mengidentifikasi dulu persoalan tersebut, dilema etika, nilai benar apa yang dilakukan, nilai benar apa yang nilai benar mana yang nilai kebajikan benar mana yang kami lakukan. Kemudian kita koordinasi dan konfirmasi ke stakeholder yang terkait, mulai dari Korwil, kemudian dari komite sekolah, dari pihak desa. Kemudian setelah itu kita sampaikan apa yang menjadi masalah dari sekolah kami, kita sampaikan ke stakeholder. Setelah stakeholder memberikan saran, masukan, kita kembalikan lagi ke sekolah. Saya konfirmasi, koordinasikan lagi dengan Bapak Ibu Dewan Guru beserta Pendik. Kita menyampaikan apa yang menjadi hasil konfirmasi dengan stakeholder terkait. Kita cari solusi yang terbaik dengan cara apa, yaitu kita mengambil keputusan, mengambil saran, masukan dari berbagai pihak. Jadi tidak serta-merta keputusan itu dari satu suara, tapi dari berbagai suara dari berbagai instansi pihak terkait. Selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Yang paling efektif tentu diskusi, ya. Diskusi secara langsung. Kalau di Arabnya kan berarti tabayun. Kita cari sumber langsungnya seperti apa, akar masalahnya yang pasti itu seperti apa. Setelah kita diskusi dengan akar masalah, mencari akar masalah tersebut, tentu kita bisa menentukan langkah-langkah dari pengambilan keputusan tersebut. Jadi diskusi itu adalah langkah yang tepat, tabayun, mencari akar masalah yang tepat. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terjadi? Untuk tantangan terutama adalah SDM dan aset yang tersedia di sekolah kami.
Untuk SDM-nya mungkin Bapak Ibu guru sudah terlalu nyaman di zona aman, jadi ketika ada mungkin Bapak Ibu guru sudah terlalu nyaman di zona aman, jadi ketika ada dari melihat di rapor mutu akan masalahnya seperti ini, ketika kita mau menentukan kebijakan, mereka agak berontak sedikit, tapi dengan pelan-pelan kita beri arahan, masukan yang terbaik bagi sekolah kami. Pelan-pelan ini sudah mulai terbangun rasa tergugahnya untuk sama-sama membangun sekolah ini. Kemudian untuk yang tantangan. Ya, untuk yang tantangan yang kedua tadi yang pertama sudah SDM, yang kedua adalah aset, di mana banyak sekali aset-aset di sekolah kami yang aslinya itu bisa mendukung untuk pembelajaran pada sekolah kami yang mengalami dilematika setiap tahun semakin menurun jumlah muridnya, di mana PR kami untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada SD kami yang dulu itu SD kami jumlah muridnya agak lumayan karena ada pertumbuhan TNI, jadi sedikit demi sedikit menurun, dan itu adalah dilema etika yang paling besar yang PR kami di sini adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat di SD Negeri Grogol 2 ini. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk jadwal khusus terang tidak ada, jadi ketika ada permasalahan dilema etika secara langsung di tempat kami selesaikan. Setelah kita selesaikan, kita bentuk ada tindak lanjutnya. Ketika ada masalah kemarin pembelian, kita beri pengarahan ke anak-anak, sosialisasi. Kemarin baru berapa kelas saya beri sosialisasi tentang pembelian, apa itu pembelian, kemudian dampaknya pembelian, bagaimana cara mencegah pembelian. Itu secara berkelanjutan tentu kita tindak lanjuti. Jadi tidak hanya berhenti ketika ada dilema etika kasus pembelian terjadi, seketika di tempat itu diselesaikan, berhenti tidak, tapi secara berkelanjutan dan berkesinambungan, di mana program-program kami, sekolah kami yang no bully itu tetap dicanangkan di pembelajaran, kemudian di kegiatan apapun itu tetap berkelanjutan. Jadi tidak ada jadwal khusus. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang terjadi? Untuk faktor yang mendukung tentu adalah stakeholder yang terkait, mulai dari Korwil, kami selalu berkoordinasi secara intensif dengan Korwil, dengan pengawas, kemudian dengan komite sekolah, kita sampaikan apa yang menjadi kebutuhan, keinginan dari sekolah, akan masalah dari sekolah kepada komite sekolah, kemudian dari pihak desa, dari Bapak Kepala Desa mendukung sekali. Kemudian kalau dari internal di sekolah ini, karena saya juga baru di sini belum genap 2 bulan, jadi segala keputusan, segala masalah itu saya ambil masukan, saran dari semua Bapak Ibu guru di SD Negeri Grogol 2. Terutama adalah yang paling sepuh, yang paling lama di sini mengetahui hal-hal yang menjadi seluk-beluk dari akar masalah di SD Negeri Grogol 2. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan yang terjadi? Hal-hal yang menjadi pengalaman saya mengambil keputusan adalah kita perlu mengalami beberapa tahapan sebelum keputusan itu kita ambil. Jadi keputusan itu tidak serta-merta dari satu suara, dari satu orang, tapi keputusan itu adalah melibatkan beberapa stakeholder yang terkait.
tentu dengan mempertimbangkan juga aset dan SDM yang ada untuk mendukung suatu keputusan tersebut. Jangan sampai suatu keputusan itu kita putuskan, ada beberapa pihak yang merasa dirugikan, ada beberapa pihak yang merasa terbebani. Jika ada beberapa pihak yang merasa mungkin terbebani, kita kembalikan ke pribadi mereka. Apakah ini nilai kebajikan apa yang perlu kita junjung? Jadi pengambilan keputusan yang tepat itu bisa diterima oleh semua stakeholder yang ada. Begitu Bu Eva. Terima kasih Bu Vero telah memberikan pengalaman saya yang sangat berharga, mau berbagi ilmu kepada saya. Semoga saya nanti bisa mengaplikasikannya pada kehidupan selanjutnya. Sukses juga buat Bu Eva, semoga CGT-nya lancar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Tio, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar sehat selalu, mudah-mudahan semua di antara kita selalu dalam lindungan, kasih sayang dan perlindungan dari Allah SWT. Amin. Pak Tio, sebelumnya saya terima kasih atas ketersediaan waktu dari Bapak untuk saya wawancarai. Saya ingin belajar banyak dari Bapak terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak di modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, terutama sebagai pemimpin. Sebelum kita mulai, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi permohonan dari teman guru, calon guru penggerak untuk melaksanakan kegiatan sharing, menyampaikan pendapat. Perkenalkan, izin saya Mas Sutiono sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri Batu 1 wilayah Bidang Dikbud Kecamatan Tengah Kabupaten Demak, dan pengalaman dari kepala sekolah sudah ada di 4 sekolah dalam kurun waktu 7 tahun 8 bulan ini. Demikian untuk perkenalan awal yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya siap untuk memberikan jawaban, tanggapan, pendapat ataupun gagasan yang terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh teman calon guru penggerak. Terima kasih. Di modul 3.1 ini terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan, terutama sebagai pemimpin, ada yang namanya dilema etika. Dilema etika itu di mana situasi keduanya benar, tapi bertentangan dengan mengambil keputusan, dan bujukan moral, yaitu situasi yang dihadapkan pada benar salah saat mengambil keputusan. Pak Tio, selama ini bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Ya, terima kasih. Jadi yang namanya dalam sebuah kelembagaan, khususnya satuan pendidikan, itu dilema etika itu pasti akan terjadi, dan itu tidak bisa dipungkiri. Yang kedua, ketika ada dilema etika dan bujukan moral ini pun harus diambil sebuah keputusan yang tepat. Artinya tepat adalah tepat berdasarkan kewenangan yang ada. Dua adalah tepat di dalam untuk semua agar terlaksana secara baik dan benar. Gitu ya. Dilema jelas, yang namanya dilema itu karena terjadi minimal 2 hal yang berbeda. Dilema etika ini 2 hal berbeda tersebut, tetapi dari masing-masing perbedaan tadi memiliki alasan, memiliki penjelasan yang sama-sama benarnya. Kan begitu, oke? Nah,
Oleh karena itu, nak podo benere alasannya di antara dua hal yang perlu disamakan di sinergen ini, tentu harus diambil sebuah kewenangan atau kebijakan yang tepat, dan itu pun juga harus dikatakan cepat, satset begitu. Nah, ini langkahnya apa? Untuk mengidentifikasi bahwa apa yang terjadi ini harus kita sandingkan dengan sebuah aturan atau ketentuan baku yang ada. Karena aturan ketentuan baku yang ada ini sebagai hal normatif yang harus kita taati, kita penuhi oleh semua pihak. Akan tapi dikatakan itu ada dilema ketika apa? Ketika kita berjalan pada sebuah etika, tetapi ada di antara anggota atau teman itu yang tidak sesuai dengan ranah aturan atau norma tersebut, akan tetapi dari alasan yang diberikan ataupun dari reasoning yang diberikan itu juga ada kebenarannya, maka yang terjadi sebuah dilema. Nah, oleh karena itu yang kedua, setelah kita bisa mengidentifikasi, harus diambil sebuah keputusan bersama, di mana keputusan bersama itu jelas menyangkut sebuah kewenangan yang diberikan kepada saya selaku kepala sekolah atau selaku pimpinan yang ada di satuan pendidikan. Jadi untuk mengidentifikasi adanya dilema itu, dilema etika ada satu, bahwa yuk kita harus berpegang pada sebuah ketentuan aturan yang ada, normatif yang berlaku. Yang kedua, mendengarkan tanggapan dari teman-teman, tanggapan dari semua anggota dari satuan pendidikan tersebut atas pelaksanaan sebuah aturan atau norma yang berlaku tersebut. Yang ketiga, kalau itu sudah sesuai, ya sudah, berarti nggak akan ada dilema dong. Karena apa? Dari aturannya jelas, pelaksananya juga bisa menjalankan tanpa ada beban, tanpa ada tekanan apalagi, dan juga bisa melaksanakan dengan sebaik mungkin. Ya, yang jadi problem dilema adalah ketika tatanan aturan norma tersebut di dalam pelaksanaannya ada di antara anggota satuan lembaga pendidikan, ada di antara anggota atau guru-guru kita itu yang tidak bisa sepenuhnya melaksanakan aturan atau norma tersebut. Tetapi ketidakbisaannya itu pun juga memberikan sebuah pendapat, gagasan, bahkan alasan. Nah, gagasan, pendapat, alasan tadi ternyata juga ada benarnya sih. Nah, ternyata akan menjadi dilema etika. Begitu mungkin yang baru bisa saya berikan. Selanjutnya ya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, oke, jelas di dalam mengambil keputusan ini konsep yang pertama adalah keputusan yang diambil haruslah bisa memenuhi kebutuhan dari semua pihak. Itu kunci. Kalau kita keputusan harus memenuhi kebutuhan semua pihak, maka harus mengedepankan yang namanya musyawarah untuk mufakat. Yang namanya sudah musyawarah mufakat ini, maka apapun hasilnya, baik di awal, di tengah, bahkan di akhir itu masih ada perbedaan dalam sisi pandangan dan belum bisa memberikan kepuasan, tingkat kepuasan pada semuanya, itu pun harus ditepati. Oleh karena itu langkah-langkahnya di dalam mengambil keputusan yang mengandung dilematika tadi adalah satu, jelas mengajak berembuk bersama, kita duduk bersama untuk mengungkapkan semua gagasan ide-idenya yang terkait dengan problematika yang ada. Yang kedua, memberikan namanya bentuk kompromi. Kompromi ini adalah share di antara itu karena sama-sama benar sih, kan begitu, itu masih ada perbedaan dalam sisi pandangan dan belum bisa memberikan kepuasan, tingkat kepuasan pada semuanya, itu pun harus ditepati. Oleh karena itu langkah-langkahnya di dalam mengambil keputusan yang mengandung dilematika tadi adalah satu, jelas mengajak berembuk bersama,
kita duduk bersama untuk mengungkapkan semua gagasan ide-idenya yang terkait dengan problematika yang ada. Yang kedua, memberikan namanya bentuk kompromi. Kompromi ini adalah share di antara itu karena sama-sama benar sih, kan begitu ya problemnya. Untuk mengambil jalan tengah, tabayun apa yang mestinya harus diambil kedua-duanya tanpa merasa di satu pihak, di pihak lain ada yang merasa menang dan ada yang merasa dirugikan. Merasa loh, Yang ketiga, bersepakat untuk mengambil putusan bahwa kesepakatan putusan apapun yang harus wajib diputuskan ini, yang sudah diputuskan ini untuk ditaati dan dijunjung bersama-sama. Kalau sudah ada etika ditaati dijunjung bersama-sama, maka segala proses dari awal, tengah hingga akhir tadi yang berbagai macam bentuk dinamikanya itu akan bisa terselesaikan dan putusannya dapat diselesaikan bersama-sama dengan enak, nyaman. Itu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut, Pak? Ya, hal yang paling efektif adalah melaksanakan satu, duduk bersama, rembuk bersama. Yang kedua adalah kompromi, karena kompromi itu bentuk demokrasi. Resiko. Terima kasih itu. Selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terjadi? Ya, tantangannya ada dua. Satu, yakni kalau ada tanggapan yang bersifat diam, diajak berembuk, diajak musyawarah, diajak menyampaikan gagasan, diam. Maka diam itu kan bingung. Diam itu jadi sepakat atau ada alasan atau yang tidak bisa disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah neutral effect, dampak dari putusan yang diberikan. Artinya sudah diputuskan, iya, oke, sepakat, sepaham, tapi dalam pelaksanaannya tidak menepati yang jadi putusan. Ada dua saja, Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, segala sesuatu itu akan berlangsung dengan baik, apalagi menyangkut dengan sebuah dulunya atau sebuah peristiwa, maka itu harus ada yang namanya time schedule, jadwal, serta langkah-langkah yang tepat. Yang pertama, tetap dijadwalkan. Jadi tidak mungkin akan seketika itu diselesaikan. Kalau itu memang menyangkut persoalan yang memang harus ada imbal balik. Imbal balik itu harus mendengarkan gagasan orang lain dan kita harus mengambil putusan. Langkah pertama adalah satu, ya ini adanya identifikasi apa toh yang menjadi persoalan problematika. Yang kedua adalah menjalankan untuk sharing. Sharing itu menyampaikan apa yang jadi persoalan, apa gagasannya, apa dan lain-lain. Dan itu langsung diberikan tanggapan. Kemudian termin berikutnya didalami lagi untuk memberikan balikan dari tanggapan saya selaku pimpinan, apakah yang saya sampaikan tadi masih ada gagasan ataupun alasan ataupun promosi mencari putusan bersama apapun itu hasilnya harus kita sepakati dan kita jalankan. Jadi tetap ada prosedur, ada penjadwalan, ada langkah-langkah. Tapi ada tempat tadi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang terjadi, Pak? Ya, satu faktor yang memudahkan adalah kemampuan berkomunikasi seseorang. Kemampuan berkomunikasi seseorang itu akan mempermudah kita untuk memahami dilematika yang ada, peristiwa yang terjadi, dan akhirnya kita bisa mengambil
titik utama apa atau persoalannya. Kedua adalah kesempatan untuk berkomunikasi. Ketika kesempatan berkomunikasi itu tidak ada, apapun gagasan kita, apapun mungkin persoalan yang diajukan oleh teman, nggak akan terjadi kan bentuk interaksi. Gitu ya. Yang ketiga adalah tentang penerimaan atas keputusan bersama. Artinya pengusahaan itu harus mengedepankan jangan sampai kita egosentris, ego diri. Tetapi penerimaan inilah yang menjadi titik akhir dari sebuah kekuatan yang ada di dalam mengambil sebuah keputusan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang sudah dijalankan Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, satu, tidak ada permasalahan yang tidak bisa terselesaikan. Itu yang pertama. Prinsip, tidak ada permasalahan yang tidak bisa terselesaikan. Yang kedua, tidak ada sebuah putusan yang mampu untuk memuaskan 100% dari kedua-duanya. Oleh karena itu harus ada namanya bentuk sebuah kompromi dan penerimaan yang baik atas keputusan tersebut. Yang ketiga, tidak akan berarti sebuah keputusan kalau itu tidak bisa dijalankan bersama-sama. Nah, itu aja. Terima kasih Pak Tio atas waktunya yang diberikan untuk saya. Dalam hal ini saya mendapatkan banyak ilmu dari apa yang Bapak sampaikan. Semoga nanti saya dapat menerapkannya pada saat saya membutuhkan itu. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Selamat siang dan melanjutkan kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.